Kalian rakyat jangan mau dibodoh-bodoh sama politisi, apalagi janji-janjinya. Saya bagikan nama, sama-sama kita tolaki ini sama-sama kita kepulauan ini kartu nama saya. Kalau ada masalah telepon saya 24 jam. Begitu terpilih ganti nomor HP. Ada begitu di sini? Ada. Masalah kenapa kau pilih? Sudah, jangan berpecah belah. Ya, soal pilkada, pilpres, pilcaleg biasa. Pilpres sudah selesai. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, tidak ada lagi 03. Sekarang saatnya 00. Mulai sekarang kita sibukkan dirimu dengan urusan masing-masing. Bayar cicilan. Karena capres tidak akan bayarkan punya cicilan. Masih ingat 2019? Masih? Siapa yang bertanding pemilu 2019? Siapa? Prabowo lawan Joko Widodo. Siapa yang menang? Siapa menterinya? Itu. Wah, kata-kata satu paket. Kau sampai sekarang masih ngurus sama tetanggamu. Apa namanya kalau bukan bedeng-bedeng? Itu biasanya bedeng-bedeng. Kalau tim sukses waktu campur, mau jadi menteri. Tapi kalau kau bertetangga hanya dengan capres, kamu buat musuh, apa kau dapat? Pakai akal sehat, jangan bermusuhan. Pilkada yang akan datang, silakan pilih jagoanmu, jangan jelek-jelekkan orang. Ya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pak Bupati Surududin Gangga STMM dan Bapak Wakil Bupati Pak Rasid Esos MSI Korporasi. Dari sudah mohonkan menjadi bupati berkali. Biasanya begitu biasanya. Ibu Raja Siti Khadijah Esos MSI Sekretaris Daerah. Oh ya itu tadi. Dan yang paling kita hormati Ibu Bupati, Ibu istrinya Pak Surududin, yang insya Allah dinanti yang akan datang. Dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuh. Apabila segumpal darah itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuh. Dialah qalb, hati. Berarti baik tidaknya pejabat, anggota DPR, ASN, tentara, polisi, masyarakat, baik tidaknya tergantung hati. Kalau hatinya baik, insya Allah bicaranya tidak kasar. Kalau hatinya sehat, insya Allah di mana-mana dia senang. Tapi kalau hatinya sakit, bicaranya kasar. Di mana dia berada, orang jengkel sama dia. Itu sakit hatinya. Nah, pertanyaan kita, hati kita ini yang hadir sakit atau sehat? Sakit atau sehat? Sebelum jawab, kita mau tahu jenis-jenis penyakit hati. Jenis-jenisnya. Kalau sudah ditahu jenis penyakit hati, kasih kamu cocok. Oh, saya tidak kenal. Oh, saya juga tidak kenal. Oh, saya tidak. Semua kenal saya. Ya kan? Baru kita ubah dengan zikir. Nah, penyakit hati ini penting.
yang nyetir tangan, gas rem kaki, yang melihat rambu-rambu, yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati. Tidak ada tertulis otak. Ya toh, pada otak yang cek. Satu kali kau sakiti masih, dua kali kau sakiti hati ini, tiga kali kau sakiti badan. Ya, oke. Bapak Ibu, di kantor bupati ada pengumuman yang menulis pengumuman dari bupati, orangnya Pak Bupati. Yang melihat salah kecil mata, yang berpikir otak. Tapi begitu ada mau dibacakan pengumuman, apa dia bilang? Perhatian. Tidak ada bilang perotakan. Itu berarti memang ini hati baca. Nah sekarang apa saja jenis-jenis penyakit hati? Yang pertama paling besar, al-mutakhawwil bis-shalah, yang menganggap enteng sholat. Itu inti. Pak, dengar baik-baik. Sholat yang agama. Ya tahu? Dari kecil kita tahu. Berarti kalau ada orang tidak sholat, dia membutuhkan agamanya. Lebih baik pelihara kambing di rumah daripada pelihara anak yang tidak pernah sholat. Kenapa? Kalau anakmu tidak ada sholat, dia membutuhkan agama di rumahmu, sehingga uangmu banyak, jabatanmu tinggi, rumahmu mewah, tapi tidak ada anak yang patuh sama kamu. Kenapa? Butuh agama di rumahmu. Itu rumahnya mewah, jabatannya tinggi, anaknya tidak sholat, butuh agama. Apalagi kalian miskin, rumah kontrak, tidak sembahyang kau lagi. Lebih baik pelihara kambing daripada pelihara anak yang tidak sholat. Kenapa? Kalau kambing bisa dijual, kalau kambing bisa kau potong, dagingnya jadi sate, isi perutnya jadi coto, tulangnya jadi kondro, kakinya sop gigi, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, kulitnya jadi perhiasan, tanduknya perhiasan, kondernya bakar obat-obat. Iya toh? Iya. Tapi kalau anak udah sholat, kau mau apa? Mau jual? Siapa beli? Mau dipotong? Siapa mau makan? Maka saudaraku, biarkan anakmu tidak punya pegawai negeri, tapi dia sholat. Biar anak kita pegawai honor, tapi sholat. Saudara, sholat. Ada di sini wadah pangkat jabatan. Banyak yang mau mencari duka sama Pak Bupati. Sebentar lagi beliau habis jabatannya. Ya. Biar Pak Bupati suka kok. Kalau istrinya nggak suka kok, nyala kamu. Apalagi kalau dia bilang ibu saya tak mau dia itu
pokoknya saya tidak mau lihat lagi di ruangan. Tahu hancur bapak. Dipanggil sama Pak Bupati, apa salahmu sama ibu ini? Kalau suka sekali kok. Kau tahu saya tidak takut sama ibu tuh. Ya Bapak. Mana ada laki-laki tidak takut sama istrinya? Ini wakapurnya bisa. Ibu, saya tidak takut sama istriku. Demi Allah saya tidak takut. Cuma istriku lebih berani dari saya. Tapi bagaimana Allah mau sayang sama kamu kalau kau tidak sholat? Begitu juga nanti kalau kau mau milih pemimpin di Konawe Selatan. Lihat sholatnya. Kalau tidak sholat, biar nak kasih kau sembako jago pilih. Contoh lagi, Pak Bupati ada jurang tuh, ada biasanya dua, satu pagi, satu malam. Itu kalau mana kau buat mana kau buat? Ayo ini kalau dipanggil Pak Bupati, dia lagi duduk makan cak goreng. Ajudan. Dengan bulan-bulan ini, iya dong. Begitu takutnya sama bupati, pada bupati 10 tahun saja. Lewat dari 10 tahun, bukan lagi bupati. Kalau dia tetap pakai ini lambang Garuda, setelah 10 tahun pakai, dia bilang sudah sakit. Begitu takutnya dia ajudan Rasulullah. Pernah enggak Pak Bupati kalau dia ajudan tunggu dulu Pak. Ini nama tunggu dikasih pindah ke Bupati. Ajudan Bapak tanya sejibuk. Dia toh pada Bupati ada dia jabatan. Saya baik sama Pak Lawasi Gubernur. Bupati jago atau Pak Bupati lah saya bawain di sini. Saya datang ke Konawe Selatan. Pak Bupati, assalamualaikum. Saya ada di bandara. Aduh, oh ya, kenapa Ustaz? Saya mau keliling-keliling ini ke Konawe Selatan, kan? Tidak ada mobilku, kasihan. Dan Pak Bupati, waduh, saya lagi di Jakarta Ustaz. Tapi tenang, jangan cemas. Tenang nih Pak Ustaz. Pak Bupati telepon, ajudan siap Pak Bupati. Itu ada Ustaz Dasar di bandara. Kau bawakan mobil full tinggi. Jangan lupa kasih juga pembeli-beli. Setengah jam kemudian datang ajudan. Assalamualaikum Ustaz. Tapi Ustaz, ini kendaraan dari Pak Bupati, silakan Pak Ustaz pakai sampai Pak Ustaz pulang. Ini ada juga pembeli oleh-oleh. Selesai masalahku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Jelas? Sebaliknya ada orang dari bawah tidak pernah mengenal Pak Bupati, tidak pernah dilihat, tidak pernah dengar namanya, mendarat di bandara. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Pinjam dulu mobilmu Pak Bupati. Siapa nak telepon Pak Bupati? Kapolres. Angkat itu penipu. Tidak tahu tiba-tiba pinjam mobil, tangkap pasti penipu. Begitu juga kalian tidak pernah sholat cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah kau tidur, tiba-tiba ada masalah
capek sudah hadap, capek Tuhan hadap ini ya Allah, rasanya hidupku ya Allah. Allah sampaikan, malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Jelas. Jadi kalau ada di antara kita hidup tidak mau berhenti susah, banyak persoalan, tidak bisa tenang, itu karena tidak sholat. Lalu kenapa ketika Allah panggilkan dia, hayya 'alas shalah, sini kau juga, sini. Tapi apa jawaban juga? Bupati saja tidak berani mau kasih tunggu. Masa Allah yang kasih kau nyawa, yang kasih kau kesehatan, yang kasih kau nikmat, yang kasih kau ini tunggu, masa kau suruh tunggu? Allah panggil lagi, hayya 'alal falah. Pak Kadis, sini guru. Tahu tak artinya itu hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau yang kamu mau. Itu artinya hayya 'alal falah. Sini kok, saya kasih kok. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi lama. Ya sudah, ya suruh menunggu dari subuh sampai saya datang. Pantas 30 tahun kau jadi ASN, tidak bisa pun lepas dari kredit. Mana ada esensi negara kredit? Resmi ada sebuah skala di bank. Itu koin ASN kan, dan bilang kalau begitu ASN kan kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya sari lauk. Tanggal 11 sampai tanggal 20 turun sedikit sari. Tanggal 21 sampai 30 sandal. Rumah sakit kepala. Jadi habis cicilan seluruh berasa. Ayo, ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan anggap remeh sholat. Kalau kau tidak sholat, tidak ada. Bapak jadi tentara, tugas ke tempat tugas yang tidak baik, ada pilihan, ada pensiun, selesai. Jadi pegawai tidak disenal sama bupati, dan tadinya kepala dinas tiba-tiba menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Sudah tidak usah masuk ke kantor, tunggu saja selesai bupati, baru kita tanding lagi. Tapi kalau masuk umur ada pilihan, ada masuk umur, tidak ingat keluar deh. Begitu kau keluar, hilang kau satu dunia. Menderita di dunia Pak masih ada batasnya. Tapi kalau kau tidak sholat, masuk kubur, itulah puncak penderitaan. 2. Penyakit hati yang kedua, apa itu? Ghibah. Apa itu ghibah? Gosip. Ini. Itu Pak Ibu Bupati kalau kumpul begini ibu itu, banyak sekali cerita. Dia tidak gosip orang, tapi dari masuk pintu dari dia. Dari kepalanya sampai kaki. Dia tidak gosip tapi mulutnya dong. Lewat lagi orang. Biasanya dekat pilkada banyak orang pada dosa. Kenapa? Cerita kejelekan orang. Dia mau jadi bupati, mau jadi anggota DPR, kalau tidak suka jangan mau jelek-jelek, jangan terpilih, selesai. Ya, kalaupun kau suka, pilih.
sendiri kalau Cilapan. Semua tim sukses ini pandai-pandai. Gampang. Kami sudah kuasai 3 kecamatan. Tahu mau maju kalau 3 kecamatan, pendapat diri bapak itu. Kalau kau sedang jagoanmu, silakan kau jagokan, jangan kau bicara orang lain. Kalian rakyat jangan bodoh-bodoh sama politisi, apalagi janji-janjinya. Saya bagi kartu nama, sama-sama kita tolaki ini sama-sama kita kepulauan, ini kartu nama saya. Kalau ada masalah telepon saya 24 jam. Begitu terpilih ganti nomor HP. Ada begitu di sini? Ada. Masalah kalau kau pilih. Sudah, jangan berpecah belah. Ya, soal pilkada, pilpres, pilcaleg biasa. Pilpres sudah selesai. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, tidak ada lagi 03. Sekarang saatnya 00. Saatnya 00. Mulai start kita, sibukkan dirimu dengan urusan masing-masing. Bayar cicilan. Karena capres tidak akan bayarkan punya cicilan. Masih ingat 2019? Masih? Siapa yang bertanding pemilu 2019? Siapa? Prabowo lawan Joko Widodo. Siapa yang menang? Siapa menterinya? Itu kata-kata satu paket. Kau sampai sekarang masih baku musuh sama tetanggamu. Apa namanya kalau bukan bedeng-bedeng? Itu biasanya bedeng-bedeng. Kalau tim sukses baku campur, kau jadi menteri. Tapi kalau kau bertetangga hanya beda capres, kamu baku musuh, apa kau dapat? Pakai akal sehat, jangan bermusuhan. Pilkada yang akan datang, silakan pilih jagoanmu, jangan jelek-jelekkan orang. Ya, ghibah, hindarkan cerita kejelekan orang, karena menceritakan kejelekan orang meskipun dia jelek, tetap dia tidak mau dicerita kejelekan.